Merujuk pada data penelitian Lembaga Biologi Molekular Eijkman, penyebaran Homo erectus yang pernah hidup dan menetap di Kepulauan Nusantara kuno, antara kurun waktu 1 juta hingga 100.000 tahun yang lalu telah punah. Hal itu dikarenakan, lingkungan yang semula lembab berubah menjadi lingkungan gersang, yang diakibatkan dari dampak aktivitas vulkanik dari gunung berapi. Setelah kepunahan generasi Homo erectus, yang kemudian menghuni Kepulauan Nusantara kuno adalah Homo erectus asal Afrika, atau yang lebih dikenal dengan nama Homo habilis. Migrasi Homo habilis asal Afrika ke wilayah Kepulauan Nusantara kuno, terjadi sekitar antara kurun 70.000 hingga 50.000 tahun yang silam. Migrasi itu terjadi ketika daratan Jawa, Sumatera, Kalimantan masih menyatu dengan daratan Asia. Kemudian para keturunan Homo habilis asal Afrika lebih dikenal dengan ras Melanesia. Lalu pada kisaran 10.000 tahun kemudian, setelah kedatangan Homo erectus asal Afrika, atau kisaran 50.000 hingga 40.000 tahun yang silam, datanglah migrasi besar-besaran Homo sapiens yang berasal dari Asia Barat yang datang menuju Kepulauan Nusantara kuno melalui Semenanjung Malaya. Yang ketika itu Semenanjung Malaya masih bersatu dengan tanah Kalimantan dan Sumatera. Kemudian para keturunan dari Homo sapiens asal Asia Barat, lebih dikenal dengan nama ras Austronesia. Menurut kajian Robert Henry Codrington, seorang antropolog berkebangsaan Britania, dalam makalahnya yang berjudul The Melanesians, Studies in Their Anthropology and Folklore, yang diterbitkan pada tahun 1891, menyebutkan bahwa leluhur Homo erectus asal Afrika atau ras Melanesia, untuk pertama kali mereka datang dari Afrika menuju Kepulauan Nusantara kuno, mereka memilih menetap hidup di Pulau Jawa, sekitar kurun 70.000 sebelum Masehi. Kemudian dari tanah Pulau Jawa secara bertahap dalam waktu yang berabad-abad, para keturunan Homo erectus menyebar mendiami kepulauan tanah Papua, Nugini, Australia dan mendiami tanah di pulau-pulau Pasifik seperti Pulau Bismarck, Solomon, New Caledonia dan Kepulauan Fiji. Setelah datangnya Homo sapiens asal Asia Barat atau ras Austronesia, mereka mengalami pembauran dengan Homo erectus atau ras Melanesia, dan terjadi perkawinan antara ras Austronesia dengan ras Melanesia. Dari hasil perkawinan antara ras Melanesia dan Austronesia, melahirkan generasi ras baru yang bernama Melanesia Austronesia, atau ras Melayu. Ras Melayu mulai berkembang sekitar kurun 10.000 tahun yang lalu. Mereka mulai menghuni pulau-pulau di Nusa Tenggara, Timur Leste dan Maluku. Kemudian merujuk pada keterangan Profesor Peter Blewott, seorang ahli antropologi dan arkeologi berkebangsaan Australia. Melalui penelitian yang ia tulis dalam buku Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, menjelaskan, ketika Kepulauan Indo-Malaysia atau Nusantara telah dihuni oleh para ras dari keturunan Australo-Melanesia atau ras Melayu sejak 10.000 tahun lalu. Pada kisaran tahun 4000 sebelum Masehi, datang gelombang migrasi besar dari ras Mongoloid, berasal dari Asia Timur yang bergerak dari Teluk Tonkin menuju ke Kepulauan Nusantara kuno. Sehingga migrasi dari orang-orang Mongoloid hidup berbaur dan melakukan perkawinan dengan ras Melanesia Austronesia, atau Melayu yang telah dulu menghuni Kepulauan Nusantara sejak 10.000 tahun silam. Terjadilah pembauran dan perkawinan antara ras Melayu Melanesia Austronesia yang menjadi penghuni Nusantara kuno.
yang semula memiliki ciri fisik berkulit gelap, berambut keriting, berbibir tebal dan memiliki tengkorak besar. Dengan ras Mongoloid dari Asia yang memiliki ciri fisik berkulit kuning, berambut lurus dan berhidung kecil juga memiliki tengkorak kepala yang kecil. Maka terjadilah evolusi bentuk fisik dari para keturunan ras Melayu Melanesia Austronesia dengan ras Mongoloid dari Asia. Tanda-tanda Melanesia Austronesia yang berupa kulit gelap dan rambut keriting pekat, perlahan telah pudar. Bentuk tengkorak besar dan bibir tebal menjadi lebih mungil. Juga tanda-tanda Mongoloid berupa hidung dan gigi-gigi kecil dan mata sipit juga memudar. Ciri evolutif atau perubahan yang terlihat pada hasil perkawinan antara ras Mongoloid dengan Melayu Melanesia Austronesia. Tanda itu terlihat pada bayi-bayi ras campuran ini, tanda itu berupa bercak biru pada bagian kulit pantat dan perut dari bayi-bayi ras campuran ini. Dan ketika dewasa tanda evolutif bercak biru akan hilang. Ras campuran Melayu Melanesia Austronesia Mongoloid inilah, yang lebih dikenal dengan nama ras Proto-Melayu. Dalam buku, Flowering Lotus, A View of Java, karya Harold Foster, menyebutkan, ras Proto-Melayu atau Melayu tua telah menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara kuno sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Mereka adalah penutur bahasa Austronesia pertama di Kepulauan Nusantara kuno. Mereka hidup dan tinggal di pegunungan Kepulauan Kalimantan kuno yang lebih dikenal dengan nama suku Shan, yang menjadi leluhur orang-orang Siam, Kamboja, Laos, Vietnam dan suku Dayak. Kemudian orang-orang Proto-Melayu atau Melayu tua yang hidup dan tinggal di pegunungan Kalimantan. Setelah berabad-abad, perlahan mereka turun gunung, menyebar mengarungi laut mencari hunian baru. Dari ras Proto-Melayu atau Melayu tua inilah, yang kemudian menjadi leluhur suku Bontok di Filipina, suku Tayal di Taiwan, suku Toraja di Sulawesi, suku Ranau dan Wajo di Sumatera, hingga terus ke wilayah utara, menjadi suku Karen di Thailand dan suku Meo di Burma. Kemudian, pada kisaran tahun 1500 hingga tahun 500 sebelum Masehi, datang kembali migrasi besar-besaran dari ras Mongoloid gelombang kedua yang berasal dari Yunan, atau daratan Cina Selatan. Para migrasi asal Yunan, mereka datang dari perairan Sungai Mekong menuju ke Kepulauan Nusantara kuno. Setelah hidup dan tinggal di Kepulauan Nusantara, mereka membaur dan terjadinya perkawinan dengan ras Proto-Melayu yang telah menghuni Nusantara sejak 4000 tahun yang lalu. Dengan cepat orang-orang dari ras Mongoloid generasi kedua, segera membaur dengan penduduk Proto-Melayu atau Melayu tua yang merupakan ras campuran antara ras Mongoloid generasi pertama dengan ras Melayu Melanesia Austronesia. Sehingga, dari perkawinan antara ras Mongoloid generasi kedua dengan ras Proto-Melayu atau Melayu tua, mereka menghasilkan keturunan yang disebut ras Deutero-Melayu atau Melayu muda. Dari perkembangan kebudayaan generasi Deutero-Melayu atau Melayu muda inilah, penduduk Nusantara kuno mulai mengenal penggunaan alat-alat yang terbuat dari perunggu. Mereka mulai mengembangkan teknologi kelautan menggunakan perahu bercadik. Dari generasi Deutero-Melayu atau Melayu muda, yang merupakan campuran ras Proto-Melayu atau Melayu tua, dengan ras Mongoloid generasi kedua dari Yunan inilah, yang kelak melahirkan suku Jawa, suku Bugis, suku Aceh, suku Minangkabau, suku Sunda, suku Madura, dan suku Bali. Generasi suku Deutero-Melayu atau Melayu tua atau Melayu modern. Mereka telah menjadi penghuni di pulau-pulau Nusantara kuno, sejak 500 tahun sebelum Masehi. Melanjutkan kehidupan dari leluhur mereka generasi Proto-Melayu atau Melayu tua yang telah hidup sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Yang melanjutkan kehidupan dari leluhur mereka ras Austronesia sejak 50.000 tahun yang lalu.
dan melanjutkan kehidupan ras Melanesia yang telah hidup sejak 70.000 tahun yang lalu. Sedangkan mengutip dari Profesor Herawati Sudoyo, seorang dokter, sekaligus peneliti dan penganalisa DNA dari Lembaga Eijkman Indonesia, Profesor Herawati mengungkapkan, manusia Indonesia adalah campuran beragam genetika, yang memiliki leluhur awal yang berasal dari Afrika. Hal inilah yang membentuk negara Indonesia memiliki beragam jenis etnik dan genetiknya. Ada lebih 300 etnik suku bangsa, dan 1.340 etnik turunannya, yang kelak membentuk wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia.